كتب علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلنا لعلنا نتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Asyura rahimakumullah. Pertama, tentu kita bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan malam hari ini di hari yang ke-6 bulan Ramadan ini alhamdulillah kita masih bisa menunaikan semua amaliyah ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal sholih. Yang kedua, assalatu wassalam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, sesuai dengan waktu yang tersedia, perkenankan kami menyampaikan terkait dengan tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini 1 bulan penuh. Itu tujuannya jelas sekali di dalam ayat yang memerintahkan puasa itu, yakni la'allakum tattaqun, agar dengan puasa itu bisa menjadikan kita, mentarbiyah kita, mendidik kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan takwa inilah yang menjadi nilai seseorang di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai manusia dari banyaknya harta yang dia miliki, dari pangkat dan jabatan yang dia miliki, gelar kesarjanaan yang disandang, sama sekali tidak. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Dan ini dilatih melalui ibadah puasa Ramadan ini. Maka tentu kita berharap puasa kita ini semakin hari semakin bertambah baik. Sudah bertahun-tahun kita ketemu dan jumpa dengan Ramadan ini. Tentu kita tidak ingin Ramadan ini hanya sebagai rutinitas tahunan. Kita ingin dengan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ada seorang ulama, Imam Qusairi namanya, itu pernah memberikan satu jabaran yang menarik terkait dengan takwa ini. Takwa ini kalau ditulis dengan huruf Arab terdiri dari 4 huruf, ta, qaf, waw, dan ya. Yang masing-masing huruf ini menggambarkan sifat dari orang-orang yang bertakwa. Yang pertama huruf ta, itu adalah sifat tawadhu, rendah hati. Maka orang yang bertakwa itu jauh dari kesombongan. Kita baru sekitar 11-12 jam itu tidak makan, itu sudah terasa lemah diri kita. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Dan ini menyadarkan kita betapa sebagai seorang hamba kita itu butuh kepada Allah. Seberapapun banyak mungkin harta yang kita miliki, pangkat dan jabatan yang kita sandang, kita ini adalah hamba yang butuh kepada Allah. Fuqara'u ilallah. Maka dengan puasa ini akan menjauhkan kita dari kesombongan. Sombong ini adalah sifat yang menyebabkan terusirnya makhluk Allah yang bernama iblis. Ketika dia disuruh menghormati Nabi Adam, dia menyombongkan diri di hadapan Allah dengan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah. Maksudnya dari Adam. Aku sebagai makhluk lebih dulu engkau ciptakan, dan aku sudah ribuan tahun beribadah kepadamu. Ada urusan apa aku disuruh menghormat kepada makhlukmu yang baru saja engkau ciptakan? Nah, ini kan kesombongan itu. Ya, maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis, wa innaka rajim. Engkau aku laknat iblis karena kesombongan itu hanya milik Allah. Yang pantas untuk sombong itu hanya Allah. Al-kibriya'u libasi. Kesombongan itu adalah pakaian kebesaranku. Maka dengan tarbiyah puasa
menjadikan kita orang yang jauh dari kesombongan. Yang kedua huruf qaf. Qaf itu adalah sifat qanaah. Orang yang dididik oleh ibadah Ramadan ini, dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Apa yang sudah kita terima dari Allah ini, inilah rezeki yang sudah pas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang qanaah, yang tidak tamak. Karena kalau orang itu sudah tamak, dikuasai oleh nafsu dunianya, dia tidak akan pernah terpuaskan, tidak akan pernah tercukupkan. Sampai Rasulullah bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyani min dahabin." Kalau saja sekiranya manusia yang tamak itu diberi 2 lembah yang full berisi emas murni 24 karat, miliknya semua, puaskah dia? Orang yang tamak? Rasulullah mengatakan tidak. Labtagha ya'lahu masalisan, maka dia akan mencari ladang emas, lembah emas yang ketiga, yang keempat dan terusnya. Wala yamna'u jawfa bena Adam ila turab. Tidak akan pernah terpuaskan manusia yang tamak itu sebelum dia dikubur dengan tanah. Maka puasa melatih kita menjadi hamba Allah yang qanaah. Apa yang sudah kita terima ini kita syukuri, dan maka kita akan menjadi orang yang lapang hati dan kaya hati. Yang ketiga, huruf waw dalam kalimat takwa adalah sifat wara. Wara ini menjaga diri dari sesuatu yang syubhat, dari sesuatu yang belum jelas atau remang-remang kehalalannya. Jangankan dari yang haram, dari yang syubhat saja dia sudah bisa menjaga dirinya. Dia tidak mau termasuki sesuatu yang haram. Karena kalau sudah termasuki sesuatu yang haram, Rasulullah mengatakan kullul lahmin nabata min haram fanaru aula bih. Daging yang ditumbuhkan dari sesuatu yang haram, nanti daging itu akan dibakar dengan api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang didikan puasa, dia berhati-hati. Jangan sampai dia itu termasuki sesuatu yang haram. Belum lagi kalau sudah sesuatu yang haram itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian apalagi sampai kita nafkahkan kepada keluarga kita, maka itu akan menjadi salah satu sebab ditolaknya doa kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari orang yang sudah termasuki sesuatu yang haram. Maka kita hati-hati betul. Dan puasa mendidik itu, puasa melatih itu. Sebagai orang yang takut kepada Allah, maka dia tidak berani mengambil sesuatu yang bukan haknya, apalagi mendolimi orang lain, yang kemudian hak orang lain kita ambil dengan cara yang tidak benar. Itu justru akan menjadikan kita nanti bermasalah di kemudian hari. Yang rugi justru diri kita sendiri. Rasulullah pernah menyatakan ada orang itu yang dia berdoa dan bermohon kepada Allah Ta'ala dengan baik-baik doanya, ya Rabbi, ya Rabbi, dia berdoa. Tetapi sayang, kata Rasulullah, wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Dia memakai pakaian yang didapat dari sesuatu yang haram. Dia makan dari makanan yang didapat dari yang haram. Minumannya dari yang haram. Maka bagaimana Allah Ta'ala mau mengabulkan doa dari orang yang seperti ini? Yang terakhir, takwa ini hurufnya adalah huruf iya. Iya ini adalah sikap yakin. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa nanti ada akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Sehingga orang yang bertakwa, hasil didikan Ramadan, mata hatinya akan tajam melihat kehidupan akhirat. Dunia ini hanya sementara. Sehingga kehidupan di dunia ini sesungguhnya adalah kesempatan untuk 2 saja. Ketika kita masih diberi karunia hidup di dunia ini, hanya 2 saja yang kita lakukan di dunia ini. Yang pertama, memperbanyak amal solih sebagai bekal akhirat kita. Dan yang kedua, memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, sebagai seorang manusia, tentu kita tidak bisa melepaskan diri kita dari yang namanya salah dan dosa. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan kesempatan di mana Allah Ta'ala membuka lebar-lebar pintu ampunannya ini dengan membaca al-istighfar. Istighfar terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Di waktu sahur misalnya, itu waktu yang mustajabah untuk kita istighfar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan,
wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka hamba-hambaku itu mohon ampun kepada aku. Dalam ayat yang lain ketika Allah Ta'ala mensifati sifat-sifat penghuni surga, satu di antaranya mereka adalah wal mustaghfirina bil ashar. Mereka yang mohon ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Mudah-mudahan puasa kita bisa mentarbiyah kita sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang tawadhu, yang qanaah, yang wara dan yang yakin akan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amaliyah-amaliyah Ramadan kita. Dan sisa-sisa Ramadan yang akan datang kita masih diberi kesempatan untuk menuntaskannya sehingga kita termasuk orang-orang yang terampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa membawa kemanfaatan dan kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak berdoa. Senyampang ini adalah saat-saat yang mustajabah untuk berdoa. Kita tundukkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma salimna min fitnati hadhis zaman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.